terima kasih Anda masih bersama kami di Health on Top. Oke, tadi kita sebelumnya udah ngebahas pertama kali mulai Kak Beatrice tuh mulai diet, mulai belajar-belajar. Sebenarnya kita masuk ke tahapan dietnya dulu. Kalau misalnya kita tahu sebenarnya diet itu jenisnya banyak banget ya, kayak ada misalkan keto, ada calorie maintenance, ada intermittent fasting dan lain-lainnya. Kita mau tanya dulu sama Kak Beatrice, metode diet apa yang Kakak lakukan? Sebenarnya metode diet itu tuh adalah sebuah pendekatan ya. Jadi kalian harus cari dulu keto diet itu apa, intermittent fasting apa, sesuaikan dulu untuk budget, ekonomi kalian, atau keseharian kalian. Tapi kalau aku sendiri, aku lebih prefer itu untuk intermittent fasting, karena lebih simple aja gitu. Oke, bagaimana cara kakak untuk menjalani intermittent fasting? Karena sebetulnya intermittent fasting itu adalah puasa ya, bisa dibilang sebenarnya puasa. Ada yang, kalau ini aku juga maksudnya, aku riset dulu sih, kayak ada 6 jam, 8 jam, 12 jam, sampai 24 jam. Sebetulnya untuk menahan itu kan kayak sulit ya, nggak makan nih berapa jam dan lain-lain. Gimana cara kakak untuk akhirnya bisa sukses dengan cara intermittent fasting? Atau sebenarnya aku mau tanya dulu, sampai turun 26 kilo, apakah memang dengan metode intermittent fasting atau ada cara lain lagi nih? Semuanya dikombinasiin bareng-bareng sih intinya. Jadi kalau aku itu mulai intermittent fasting itu sebenarnya aku udah kenal intermittent fasting tuh jauh sebelum aku diet bener-bener ini. Jadi aku udah dari zaman SMA itu sebenarnya udah intermittent fasting, cuma males-malesan gitulah intinya. Tapi intermittent fasting itu jam pertamanya itu adalah 12 jam. Jadi misalnya kita makan jam 8 malam, terakhir kita buka lagi jam 8 pagi. Itu yang paling mudah, ya? Sederhananya. Nah, lalu bertahap lagi ke 16 jam, lalu ditambah lagi jam-jam berikutnya gitu. Nah, intinya sebetulnya mau intermittent fasting atau apapun itu mengajarkan kita untuk defisit kalori karena ada keterbatasan jam makan kayak gitu. Tapi sebetulnya orang gendut itu gampang banget turun. Orang yang udah obesitas itu gampang banget turun. Biasanya gampang turunnya itu dari kadar airnya dia, bukan dari massa lemaknya dia. Nah, tadinya aku itu kalau intermittent fasting makannya apa aja. Maksudnya nggak aku pikirin gitu loh, harus makannya gimana gitu. Nggak apa-apa, itu menurut aku nggak apa-apa. Tapi udah mulai kesini, itu tuh aku tuh harus clean food karena aku ngejar body yang ideal banget gitu. Jadi aku pengen badan aku lebih clean gitu. Maksudnya bukan sekedar kurus. Aku itu bukan nyari yang sekedar kurus doang. Aku nggak mau yang gelambir masih di perut buncit gitu. Itu bukan tujuan aku. Jadi makin kesini aku walaupun intermittent fasting, aku tetap balance diet. Jadi ada patokan kalori yang aku makan, itu ada protein hariannya tercukupi, karbohidratnya tercukupi, seratnya tercukupi, kayak gitu. Oke, nah mungkin kalau misalnya 12 jam bisa dibilang nggak semua orang mungkin bisa ya gitu. Ada juga yang sebetulnya ya tadi mungkin Kak Beatrice bilang kalau jam 8 pagi, jam 8 pagi berarti stopnya tuh jam 8 malam. Tapi ada juga yang ekstrim dari yang jam 12 sampai jam 12 malam juga. Sebetulnya step yang paling sederhana kalau memang kita memulai intermittent fasting nih, kita bicara intermittent fasting selain 12 jam nih, apakah ada yang lebih pendek lagi lebih pendek lagi supaya orang bisa step awal dulu gitu, supaya dia bisa kuat dulu. Memang intermittent fasting itu yang paling rendah itu levelnya itu 12 jam. Jadi jam 8 malam terakhir makan, jam 8 pagi lagi sarapan. Itu sebenarnya menurut aku udah kebiasaan orang deh, jam 8 malam makan, jam 8 pagi sarapan gitu. Itu udah paling sederhana banget. Tapi ada aja sih emang orang yang 10 menit sebelum makan, 10 menit sebelum tidur udah masih makan, dan bangun yang dicari juga makan gitu. Jadi mungkin lebih terbatas lebih
menjaga makan jamnya rutin aja sih mungkin. Oke. Permainan waktu aja ya, strategi di waktunya seperti apa. Oke, nah reaksi tubuh ketika Kak Petrus pada awal proses perubahan gaya hidup atau diet itu seperti apa? Karena kan pasti ada adaptasi dalam tubuh sendiri ya. Dari yang mungkin biasanya makannya apa, ya let's say misalkan kita makannya gorengan atau yang berlemak-lemak tinggi, sampai pada akhirnya kakak mulai belajar untuk eat clean atau mungkin lebih lebih menjaga cara masaknya dan lain, itu apa reaksi tubuhnya seperti apa? Kalau misalnya ini sih, kalau misalnya kita clean food itu menurut aku ya, hal yang paling berasa banget ketika kita olahraga besokannya itu kuat banget, itu paling berasa. Oke. Nah, kalau kita makannya sembarangan gitu ya, mungkin kan ada aja kan yang intermittent fasting tapi tetap makannya sembarangan gitu. Nah, itu biasanya lemes banget pas di olahraganya, karena kan kita kelebihan minyak kan tuh gampang bikin lemes banget, tepung-tepungan itu bikin gampang lemes banget. Oke, jadi memang cara masak dan bahan-bahan makan sangat berpengaruh juga sebetulnya sama reaksi tubuh ya, karena banyak yang sebetulnya bukan pakar, aku lihat-lihat di Google lah ya, kalau misalnya intermittent fasting boleh makan apa aja tapi puasa gini-gini, ternyata memang sangat berpengaruh didukung dengan adanya bahan-bahan makan dan juga cara-cara masak ya Kak ya. Oke, nah untuk makanannya sendiri kita masuk nih ke mulai what in Kak Petrus eat in a day lah gitu bisa dibilang gitu. Itu apa aja tuh dari mulai pertama kali diet, mungkin apa yang dikurangin, atau misalkan ya basic nih orang-orang nih, aku nggak stereotype sih, tapi kayak mungkin ngurangin nasi atau nggak makan minyak dulu nih, nggak makan manis-manis. Kalau dari Kak Petrus apa? Kalau nasi aku tetap makan kok sampai saat ini gitu. Iya. Cuman gula-gula tambahan itu tuh yang nggak aku makan, kayak boba, snack-snack itu kan gula-gula tambahan ya. Lalu turunan tepung-tepungan kayak roti putih, mie gitu ya. Lalu goreng-gorengan itu tuh aku agak anti banget sih, soalnya selain bikin lemes, kalau aku udah makan itu dikit aja, itu tuh bikin perut aku langsung buncit banget, itu sih. Itu langsung kelihatan banget, perut tuh nggak bisa dibohong. Oke, nah untuk pertama kalinya banget apa nih yang dikurangi? Kalau itu mungkin untuk sekarang udah mulai ngurangin gula dan udah nggak udah sangat ngurangin gula dan lain-lain. Tapi kalau untuk pertama kali untuk memulai pada saat itu apa Kak yang mungkin perubahan-perubahan makanan yang Kakak konsumsi? Justru aku itu bukan orang yang tiba-tiba langsung berubah dalam sehari, besokannya langsung berubah gitu. Karena kalau misalnya kita melakukan hal itu bikin jadi kita nggak konsisten. Itu bikin kita cepat stres gitu. Dulu aku itu mulai itu dari ngerubah sarapan aku dulu. Jadi aku tetap intermittent fasting, lalu jam buka aku pertama yaitu sarapannya, aku ganti dulu dengan buah-buahan gitu. Lalu udah mulai enak, udah mulai nyaman, aku ganti ke makan siang. Makan siangnya lauknya masih bebas, nasinya aku ganti ke nasi merah. Hal-hal yang kayak gitu, udah mulai nyaman di makan siang, makan malamnya diganti yang lebih bagusan lagi kayak gitu. Ya itulah sebetulnya kunci konsistennya ya, bukan langsung kayak dari yang makannya biasanya minyak-minyak apa-apa segala macam, langsung kayak makannya nggak harus rebus-rebusan, itu yang sebetulnya malah jadi drop nih, aduh capek dan lain-lain dia. Tapi memang itu dari 3 hari kemudian juga langsung balik lagi. Benar. Sebetulnya mungkin setiap orang pasti merasakan itu ya, sampai akhirnya sebetulnya orang yang bisa turun berat badan itu pasti merasakan hal itu, dari yang denial dulu, makannya yang rebus-rebusan dulu, nggak mau makan ini, nggak mau makan itu gitu ya, kayak jadi akhirnya nggak konsisten. Dan kalau kita tahu strateginya, oke nih gini caranya, harus step by stepnya dulu. Kalau kakak tadi ganti sarapannya, karena itu yang sebenarnya membuat konsisten. Nah, sampai sekarang nih, ada nggak istilah cheating day di dalam kamus perdietan Kak Petrus? Karena kan kalau misalnya cheating day tuh seminggu misalkan eat clean, Sabtu minggunya makan lagi. Kalau kakak gimana, seperti apa cheating day-nya?
Dulu aku tuh cheating day tuh setiap hari Minggu gitu. Nah, tapi cheating day itu kan pengertiannya makan seharian bebas gitu kan. Nah, tapi akhirnya udah mulai kesini, aku udah mulai ganti pahamnya jadi cheat meal. Jadi aku bisa makan satu makanan yang aku pengen banget gitu, satu aja dalam sehari itu gitu. Tapi mulai kesini lagi aku ganti hal itu. Aku udah makan itu sekarang sistemnya 80% clean food, 20%-nya aku makan yang aku mau gitu. Itu untuk memenuhi kebutuhan psikologis aku gitu. Oke, jadi mas sebetulnya masih butuh sih makan makanan yang sebetulnya bikin kita happy tapi kita bisa kontrol, itu ya sebetulnya ya yang itu penting, iya. Yang menjadi kunci. Jadi nggak ada nih istilah cheating day Senin sampai Jumat kita makan eat clean, catering apa segala macam, tapi Sabtu Minggunya balik lagi makan martabak 1 bungkus dan lain-lain ya. Sama aja kalau kayak gitu menurut aku percuma yang seminggu kemarin kita makan benernya, ketutup sama hari yang misalnya kita defisit kalori nih, misalnya 1.500 lah kita hitungannya hari itu. Tapi tiba-tiba kita 2 hari di weekend makannya membabi buta, percuma dong. Itu malah sama aja, mendingan makan biasa aja sih kalau kata aku, percuma kalau cheating day kayak gitu. Oke, nah tipsnya nih supaya cheating day-nya nggak kebablasan dari untuk para smart viewers mungkin yang lagi pada diet-diet mulai belajar nih, apa tips, ada nggak sih tipsnya supaya cheating day ini tetap bisa kekontrol gitu? Aku sih selalu bilang jangan cheating day, tapi cheating meal. Jadi satu hal yang kalian pengen, makan aja. Tapi kalau kalian udah bisa ngontrol itu, kalian nerapin aja yang apa yang kalian mau setiap hari gitu. Tapi dengan terkontrol, dengan mikir, intinya sih itu. Kalau mau makan coklat, makan aja gitu. Makannya satu bar aja, jangan satu panjang gitu ya misalnya. Atau pengen makan kerupuk, makan aja gitu, tapi terbatas, ada jumlahnya gitu. Kalau menurut aku juga nih penting banget, kita dengan mengunyah lebih lama itu merasakan lebih nikmatnya makan, itu sih. Jadi nggak ngap ya, maksudnya nggak capek, maksudnya kita bisa nikmatin dan itu makanannya bisa transfer ke otak, seperti itu nggak sih Kak? Betul. Jadi memang untuk kalau kita lapar itu sinyal otak itu lebih lambat menangkapnya. Jadi kalau kita mengunyah lebih lama, otak kita tuh akhirnya merasakan kalau kita udah kenyang. Lalu kedua, dengan mengunyah lebih lama, kita itu jadi tuh di rahang mulut kita ini banyak banget enzim-enzim, dan enzim-enzim itu ada di air liur kita. Nah, pada saat orang-orang yang makannya langsung 3 kali makan masuk lambung, enzim itu nggak dapet di air liur kita. Jadi kita membantu juga pencernaan kita agar lebih mencerna makanannya itu lebih baik. Perhatiin deh, orang yang obesitas itu rata-rata BAB-nya nggak lancar. Dan itu berpengaruh dari apa yang tentunya pasti apa yang kita makan, dan juga ternyata cara mengunyah, seperti itu. Betul banget. Cara mengunyah itu penting banget. Makanya menurut aku hal-hal yang kayak kita makan bubur, menurut aku itu sih kurang baik sih, karena kita nggak dapet enzim dari mulutnya gitu. Oke, menarik. Oke, nah kita akan ngebahas lagi tentang seputar olahraga, apa yang dilakukan oleh Kak Patrice, karena kayaknya tadi di awal pokoknya penting olahraga dan makan sehat. Nah ini makan udah kita bahas, yang kita mau bahas olahraga ya, tapi kita break dulu ya Kak. Oke, dan Smart Viewers, kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Health on Top.